Hai, selamat pagi Sobat Adiskor. Seperti biasa hari ini hari Jumat ya, berarti waktunya kita untuk ngobrol santai atau bincang santai. Nah, saat ini saya lagi ada di depan gerbang dari, nih, lihat tuh. Ini kantor dari Pevindo Biro Kredit. Etika protokol kesehatannya kuat sekali. Saya akan coba dicek dulu. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, mohon izin. Terima kasih Pak. Wah, Maaf, boleh dicek berapa? 6,5. 36,5. Oke, begitu masuk, saya pun harus registrasi dulu. Tapi karena tadi saya sempat registrasi, saya menyapa mbaknya aja. Pagi, Mbak. Pagi, selamat pagi. Nah, itu dia. Hari ini kita akan coba ngobrol santai sebetulnya tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan orang-orang yang belum pernah sama sekali punya kredit. Mungkin jadi sebuah kendala, tapi itu dimudahkan dengan hadirnya sebuah produk baru yang sudah di-launching. Ini saya akan masuk langsung ke bagian dalamnya. Kita akan coba lihat seperti apakah kira-kira kantor dari Pevindo Biro Kredit ini, karena dari awal dengan etika protokol kesehatan yang begitu ketat, di bagian dalam sendiri sekarang kita lihat hanya beberapa staff yang masuk, berarti penerapan work from home-nya itu sudah sangat maksimal. Yuk, nanti kita coba bahas lebih jauh deh tentang bagaimanakah hal yang harus Anda perhatikan ketika Sobat ID Score belum pernah punya histori kredit. Nih, ini ruangan di mana saya Daryl Adam sering melakukan shoot Instagram Live. Jadi di ruangan ini kita akan coba ulas lebih jauh tentang apa dan bagaimana ID Telco Score. Izin saya buka masker dulu ya. Nah, sosoknya udah kelihatan, tinggal kita mau mulai acara ini. Tapi saya mau ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Ada Andy92, Angga Hatna, kemudian SWT Pras, ada, wah masih banyak lagi. Selamat pagi semuanya Sobat ID Score. Sekali lagi, kita akan bicara tentang apa itu Telco Score. Saya nggak mau lama-lama, saya mau langsung panggil saja seorang yang tidak asing lagi, dan beliau adalah Direktur Utama Pevindo Biro Kredit, sekaligus narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Yohanes Ars Abimanyu. Oke, Pak Yohanes, silakan tunjukkan diri Anda. Nah, kita coba lihat dulu, kita ambil. Ya, sambil menunggu. Jadi hari ini intinya kita akan coba ajak Anda punya satu kesempatan yang sama dengan Sobat ID Score yang sudah punya histori. Tapi kalau Anda belum punya histori, bagaimana meningkatkan trust-nya? Nah, sudah hadir di layar kami, ada Pak Yohanes Asari Maju. Pagi, Pak Abi. Selamat pagi Mas Daryl. Selamat pagi juga Sobat ID Score, dimanapun Sobat ID Score berada. Semoga selalu sehat. Amin. Gimana, Pak Abi, sehat keadaannya hari ini, Pak Abi? Sehat. Saya salut dengan Pevindo Biro Kredit begitu masuk tadi di depan, etika protokol kesehatannya begitu diterapkan dengan sangat maksimal, bahkan tidak menggunakan fingerprint. Setelah itu juga harus cek suhu juga, mengisi daftar tamu. Setelah, masuk, wah ini saya pikir ini hari Minggu loh, ternyata enggak ya, ini weekend ya. Karena suasana kantornya juga sepi, Pak Abi ya. Work from home bagian. Betul. Oke. Jadi kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan di kantor, dan juga kami menerapkan juga sebagian work from home, sebagian juga ada yang berkantor. Seperti itu Mas Daryl. Berarti ini betul-betul dijunjung tinggi ya untuk bisa mengurangi dampak penularan COVID-19 di Indonesia ya. Pak Abi, sedikit saya mau ucapin selamat atas launchingnya produk terbaru berupa alternatif scoring bernama ID Telco Score. Ini bertepatan dengan momentum perayaan hari ulang tahun walaupun H+1 ya. Kita ulang tahun 75 Negara Republik Indonesia. Tanggal 18-nya baru dimulai launchingnya. Apakah ini momentumnya sengaja dikhususkan atau bagaimana sebenarnya Pak Abi? Iya, betul. Jadi memang kami sengaja mengkhususkan momentumnya bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ya. Ini juga dalam rangka tentu saja mendukung program-program pemerintah khususnya terkait dalam peningkatan inklusi keuangan. Oke, baik. Pak Abi, sedikit dong diinformasikan sebagai sebuah kulitnya dulu, awalnya dulu. Ketika kita melihat ID Telco Score yang notabene-nya mengoptimalkan analisa kredit agar pengajuan kredit kita yang belum punya historis peminjaman juga semakin mudah. Ini mungkin latar belakangnya dulu, kenapa produk ini di-launch, Pak Abi? Oke, mungkin saya refresh dulu ya. Yang 2 minggu lalu, seperti apa yang kita diskusikan mengenai alternatif scoring, Mas Daryl. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat 2 minggu yang lalu, kami bercerita bahwa
di Indonesia ini saat ini kita lihat bahwa banyak sekali sumber data yang dapat digunakan untuk membuat suatu perhitungan credit scoring ya, sumber-sumber data lain selain data kredit. Kalau Sobat ID Score ingat, di 2 minggu yang lalu ada beberapa data-data sumber data alternatif yang dapat digunakan. Contohnya adalah data telekomunikasi. Kemudian juga contohnya lagi adalah data-data e-commerce, gitu ya, data online shopping. Kemudian berikutnya ada contoh lagi, misalnya data-data utilitas, gitu ya, data listrik, air, TV kabel. Kemudian ada data media sosial. Kemudian saya juga sempat sharing, bahkan bisa juga menggunakan data psikologis, tes psikologi dari masing-masing individu. Nah, jawab pertanyaannya, kenapa kita Pevindo Bureau Credit ID Score mengeluarkan suatu alternatif scoring menggunakan data telco? Kalau kita ketahui bahwa di Indonesia ini saat ini kita ketahui jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 267 atau 268 juta jiwa. Nah, dari jumlah tersebut, kalau kita lihat juga bahwa pengguna telco di Indonesia itu bahkan lebih besar dari jumlah penduduk itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat, orang yang menggunakan, memiliki handset, memiliki telepon, gitu ya, smartphone, itu jumlahnya bisa mencapai kurang lebih 300 pengguna, 300 juta pengguna di Indonesia. Artinya adalah penggunaan data-data telekomunikasi Indonesia itu sudah sangat masif sekali. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data telekomunikasi, khususnya data telekomunikasi seluler ya, itu memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu dari sumber data yang ada di Indonesia. Nah, kami melihat, ID Score melihat bahwa dengan pentingnya data telekomunikasi ini, dengan semakin masifnya digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu dapat menjadi salah satu sumber data yang dapat mendukung suatu alternatif scoring, yaitu scoring yang dihasilkan oleh data telco. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, berarti kalau kita melihat dari ketidakseimbangan antara pengguna data dan juga keadaan masyarakat Indonesia ini sendiri, sebetulnya ini kan bukan menjadi sebuah masalah ya Pak Abi ya, karena memang ada sebuah ceruk yang bisa dimaksimalkan agar mereka-mereka yang tidak punya historikal sebelumnya ketika meminjam pengajuan kredit lewat lembaga keuangan itu nggak bermasalah lagi dan dengan mudah gitu dibuka jalannya begitu Pak Abi. Betul. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada saat ini mungkin hanya 90 juta lah ya yang memiliki data perkreditan, misalnya seperti itu. Nah, sisanya bagaimana? Sisa masyarakat Indonesia ini bagaimana yang tidak memiliki data perkreditan namun memiliki kebutuhan untuk misalnya pengembangan usahanya. Ya. Kemudian memiliki kebutuhan misalnya untuk memenuhi kegiatan sehari-hari misalnya, anak sekolah dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan akses ke pembiayaan? Nah, sementara belum punya data kredit kan? Tentu lembaga keuangan akan bertanya-tanya bagaimana caranya supaya memastikan bahwa yang bersangkutan ini kreditnya bagus gitu. Nah, makanya oleh karena hal tersebut kami mencoba menggunakan suatu data telco yang mana sudah digunakan, data telekomunikasi tadi ini digunakan oleh kurang lebih hampir seluruh masyarakat Indonesia, itu digunakan sebagai satu alat untuk mengukur kelayakan seseorang, kelayakan dari sisi kredit seseorang sebagai suatu alternatif, ya, sebagai suatu scoring alternatif. Sebelum yang bersangkutan memiliki data perkreditan. Nah, dengan demikian, bagi masyarakat Indonesia yang sudah, tentu saja tadi saya sampaikan memiliki menggunakan data-data telepon, gitu ya, itu bisa di-scoring. Nah, dengan bisa di-scoring tersebut, makanya nanti oleh lembaga keuangan bisa di-assess, bisa dinilai apakah dari hasil scoring menggunakan data telekomunikasi tersebut yang bersangkutan kira-kira layak atau tidak layak untuk diberikan kredit. Oke. Nah, apabila sudah layak, anggap misalnya layak diberikan kredit, tentu saja
setelah itu kan yang bersangkutan akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, artinya yang bersangkutan sudah memiliki suatu riwayat perkreditan. Jadi ini sebagai suatu jembatan ya, bantuan bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki informasi perkreditan, data-data perkreditan, itu dapat memperoleh akses ke lembaga keuangan, akses pembiayaan. Oke, sebentar. Ini kita perlu luruskan dulu nih. Karena kalau mendengar kata-kata pengguna telco dan fasilitas lainnya sendiri, ada term and condition tertentu nggak, Pak Abi, yang mungkin ini masuk kategori agar seseorang itu layak lah ya untuk bisa mengajukan? Ya, 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 tentu saja ada beberapa kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan apakah yang bersangkutan bisa di-scoring menggunakan data-data telco atau tidak. Seperti itu ya. Karena tentu saja ada beberapa variabel yang digunakan untuk melakukan penilaian atas scoring itu, Mas Daryl. Contoh ya, misalnya berapa kali yang bersangkutan melakukan top up pulsa, misalnya. Oke. Ya. Contoh lagi, saya ambil contoh aja ya. Ini karena banyak sekali variabel yang digunakan. Contoh, apakah yang bersangkutan ini menggunakan headset tipe tertentu, misalnya. Nah, ini bisa juga dikategorikan. Lalu kira-kira berapa lama penggunaan dalam misalnya menggunakan usage teleponnya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, variabel-variabel tersebut kita buat suatu istilahnya penilaian ya dari yang bersangkutan, kira-kira yang bersangkutan ini kira-kira 0, nilainya, skornya tinggi atau rendah. Seperti itu. Jadi ada beberapa kriteria yang memang digunakan untuk menentukan skor dari individu menggunakan data-data telkom. Karena memang ketika kita membeli top up pulsa misalnya, itu kan terjadi transaksi ya Pak Abi ya, dan itu secara masif pun akan membuat satu trust atau kepercayaan begitu Pak Abi ya. Kenapa kok menggunakan data telco ini bisa menjadi sebuah jaminan histori baru dan ada trust di sana Pak Abi. Begitu ya maksudnya ya? Betul. Jadi misalnya berapa kali kita top up itu kan dihitung. Ya. Terus nilai top up-nya juga bisa dihitung. Misalnya nilai top up-nya kan bervariasi tuh. Kalau di telco ya, ada 5.000, ada 20.000 gitu ya. Ada yang 100.000 gitu. Nah, itu juga dihitung nilainya gitu ya. Frekuensinya dihitung, angkanya juga dilihat seperti itu. Waduh, ini semakin membuat kesempatan untuk Sobat ID Score aktif melakukan transaksi, khususnya bagi Anda yang mungkin belum punya histori. Karena memang ini momentum yang pas nih. Kalau Anda ngerasa, aduh agak sedikit bankable ya untuk bisa meminjam satu proses kredit, ya coba mulai. Karena memang program ini sengaja diinisiasi oleh Pevindo Biro Kredit dan bekerjasama dengan provider tentunya untuk bisa memaksimalkan proses Anda agar punya histori dan nilainya juga positif. Oke, saya mau menyapa dulu ya Pak Abi. Ini sudah cukup banyak yang bergabung di live Instagram kami. Buat Anda semuanya, selamat pagi. Anda boleh informasikan ke rekan-rekan Anda atau ke sobat editor yang lainnya bahwa setiap 2 minggu sekali kita akan bikin satu bentuk edukasi dan literasi kepada Anda semuanya tentang berbagai macam fiskal, terutama yang berhubungan dengan kredit. Karena Pevindo Biro Kredit sendiri terhitung pada bulan yang lalu itu sudah melakukan banyak literasi dan edukasi. Nah, satu di antaranya adalah momentum live Instagram ini. Anda juga bisa berinteraksi, bisa nanya, tapi nanti ya. Jadi tuliskan dulu pertanyaan Anda di room chat yang sudah ada di Instagram ini. Nanti tim kami akan pilihkan tuh, sortirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan langsung dijawab sama Pak Abi, Yohanes As Abimanyu atau Pak Abi. Oke, Pak Abi, kita melihat berarti ada dua sisi ya, khususnya yang berperan nih antara lembaga keuangan, kemudian juga dari sisi perspektifnya si peminjam sendiri. Boleh nggak di-sharingkan? Kalau memang tingkat trust-nya itu bisa terbentuk oleh si konsumen atau sobat ID Score ini yang melakukan transaksi, apa kira-kira dampak positif atau keuntungannya bagi lembaga keuangan sendiri? Ya, jadi misalnya apabila sobat ID Score gitu ya sudah dinilai
dengan menggunakan ID Telco Score oleh lembaga keuangan, Oke. tentu ini akan sangat membantu lembaga keuangan memberikan suatu analisa perkreditan sebelum mengucurkan perkreditannya, mengucurkan kreditnya. Nah, ini akan sangat membantu sekali lembaga keuangan apakah yang bersangkutan layak atau tidak layak. Walaupun yang bersangkutan belum memiliki riwayat perkreditan. Karena sudah dinilai dengan data-data lainnya yang kurang lebih bisa dipersamakan lah ya. Sudah bisa dipersamakan dengan data perkreditan. Walaupun itu bukan menjadi suatu jaminan 100% gitu ya. Karena memang tidak menggunakan data perkreditan. Namun demikian bisa kita melihat pendekatannya kurang lebih seperti apa sih karakter dari Sobat ID Score dalam menggunakan data-data di telekomunikasi, data telco. Nah, itu bagi lembaga keuangan langsung dinilai, oh skor yang bersangkutan baik atau kurang misalnya gitu ya. Nah, apabila baik, tentu lembaga keuangan sudah bisa melakukan suatu analisa, penilaian, judgement, oh kira-kira yang bersangkutan nih layak nih untuk diberikan perkreditan mungkin. Walaupun mungkin kita ketahui kembalikan lagi ke lembaga keuangan mengenai jumlah nilainya berapa yang diberikan, terus tingkat suku bunganya juga berapa, itu tentu dikembalikan lagi ke lembaga keuangan. Gitu. Namun bagi Sobat ID Score ini merupakan satu jalan keluar, ya. Satu cara untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Dan kami ID Score juga mendorong lembaga keuangan untuk menggunakan Telco Score ini, gitu. Karena juga tentu saja akan membantu dari masing-masing individu di masyarakat Indonesia khususnya, dan juga bagi lembaga keuangan akan berpotensi juga memperluas bisnisnya, seperti itu, ya kan? Yang tadinya mungkin mereka hanya memberikan pembiayaan kepada orang ini aja gitu ya. Jadi hanya orang yang tertentu saja gitu. Nah, sekarang ke depan mereka bisa memperluas bisnisnya, memberikan pembiayaan kepada orang yang belum pernah memiliki kredit, namun sudah memiliki data-data telco yang kira-kira bisa dinilai sebagai trust-nya tadi, kalau Mas Daryl bilang. Betul. Pak Abi, berarti ini mengumpulkan data-data yang sudah pernah bertransaksi dari mungkin 2 atau 3 tahun lalu itu sebenarnya tugasnya siapa? Dari ID Score sendiri atau juga melibatkan lembaga keuangan? Jadi kami pertama kalau mengumpulkan data kan tentu keterlibatan lembaga keuangan. Jadi kami juga memperoleh data-data dari lembaga keuangan itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus terkait dari sisi telco, tentu kami bekerja sama dengan provider telco karena data-datanya ada di sana, ya kan? Jadi kami tidak mengumpulkan data. Jadi kami hanya melakukan scoring atas data-data yang dimiliki oleh data telco. Dan yang paling pasti, ini perlu juga diketahui oleh Sobat ID Score bahwa kami selalu mengedepankan perlindungan data. Jangan khawatir. Data-data itu kami tidak lihat, gitu ya. Hanya menggunakan variabel-variabel tertentu, parameter tertentu saja yang digunakan untuk melakukan scoring. Jadi, bagaimana memang ID Score ini adalah suatu lembaga mengelola data, gitu ya. Kami selalu mengedepankan perlindungan data. Ini privacy itu memang harus dijaga ya Pak Abi ya. Sekaligus ini sebagai sebuah bentuk informasi dan edukasi bahwa Pepindo Biro tidak lagi mengutak-atik apa yang berhubungan dengan privacy dari customer sendiri atau konsumennya. Sehingga yakin deh, hanya menggunakan variabel tertentu, tingkat rasa juga sudah ada. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, boleh kita kombinasikan terlebih dahulu, mungkin Pak Abi? Sambil nanti kita sharing ya Pak Abi ya. Karena saya penasaran ini sebenarnya segmen marketnya yang disasar tuh siapa gitu loh. Kita mau ke Ibu Wida T_Atina. Selamat pagi Pak Abi. Saya mau tanya, apakah aplikasi telco itu bisa di-download dan dapat secara individual yang dapat mengecek? Atau hanya ID Score yang bisa mengecek Pak Abi? Jadi gini, untuk aplikasi telco, jadi yang pertama harus
apabila ingin mengajukan pinjaman tentu harus ke lembaga keuangan ya, itu sudah pasti. Oke. Nanti lembaga keuangan yang akan mengecek ke ID score. Oke, ya, ya, ya. Itu yang pertama. Tapi kalau individu mau mengecek langsung, Mm-mm. skor saya berapa sih, skor telco saya berapa sih gitu ya. Mm-mm. Nah, dia bisa datang langsung ke kantor ID score. Oke, oke. Jadi bisa datang untuk ngecek skor ID-nya berapa gitu ya. Ya, Baik, baik. Kemudian kita coba lihat lagi WhatsApp yang sudah masuk dari Mbak Wida nanya lagi nih Pak, izin nanya lagi nih Pak. Kalau udah ada telco score, apakah sudah tidak ada survei lagi Pak kepada nasabah layaknya tidak layak atau tidaknya mendapatkan kredit? Perlu survei lagi kan kira-kira Pak untuk lebih meyakinkan atau menguatkan tentang kapabilitas dari si calon ini sendiri. nah ini dikembalikan ke lembaga keuangannya ya. Jadi dikembalikan ke lembaga keuangannya apakah mereka merasa cukup dengan menggunakan telco score saja, ID telco score saja. Nah, apabila merasa cukup dengan data-datanya sudah dilihat, kemudian form pengisian aplikasinya juga sudah dilihat, gitu ya. Nah, apabila merasa cukup ya tentu mereka bisa langsung memberikan keputusan ya atau tidak. Tapi apabila tidak merasa kurang, gitu ya, ya tentu saja mereka bisa melakukan langkah-langkah lainnya, termasuk juga melakukan pengecekan seperti itu. Jadi itu dikembalikan kepada lembaga keuangannya apakah dirasa cukup atau tidak informasi yang ada bagi analisa perkreditannya. Oke, Pak, saya sedikit mau tarik ke belakang dulu ketika momentum launching di tanggal 18 Agustus itu. Nah, animonya itu seperti apa, Pak, kira-kira? Apakah menyambut baik dengan adanya satu inovasi ini sendiri, atau mungkin 1000 pertanyaan tuh bergelayut di Sobat Adis ini apa gitu loh? What the meaning of-nya itu seperti apa? Gimana, Pak Abi? Ya, jadi ada dua hal benar sekali. Jadi animonya ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau khususnya dalam lembaga keuangan. Karena mereka melihat bahwa mereka membutuhkan suatu informasi lain. Ya, informasi tambahan yang bisa digunakan untuk menganalisa kredit. Oke. Nah, namun demikian tentu juga masih ada banyak pertanyaan lah. Ini seperti apa sih telco score gitu ya? Karena di Indonesia sendiri boleh dibilang scoring ini kan menjadi sesuatu yang baru. Scoring kredit ini menjadi sesuatu yang baru, ya. Jadi tentu kami terus-menerus memberikan suatu awareness, memberikan suatu pembelajaran edukasi apa yang dimaksud dengan credit scoring, apa yang dimaksud dengan alternatif scoring, terus apa alternatif scoring menggunakan data telco. Nah, ini menjadi bagian edukasi bagi kami. Nah, harapan kami tentu saja masyarakat Indonesia ke depan ini harus sudah mulai familiar, sudah mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa bahwa kita itu, data-data kita itu bisa di-scoring. Gitu ya. Data-data kita tuh bisa di-scoring untuk keperluan tadi, khususnya adalah pengajuan perkreditan. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Johannes Leong, parameter apa saja Pak yang bisa dipakai dalam membentuk telco score? Ya, maksud saya membentuk modelnya katanya. Oke, silakan Pak Abi. Ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan, saya tidak menjelaskan secara detail gitu ya. Kurang lebihnya saya jelaskan adalah tadi contoh misalnya parameter pertama adalah misalnya top up pulsa, gitu ya. Seberapa sering yang bersangkutan top up pulsa? Gitu. Nah, itu satu faktor. Faktor berikutnya, berapa jumlah top up pulsanya? Oke. Nah, frekuensi, jumlah top up, kemudian frekuensinya, jumlah top up-nya, kemudian seberapa lama menggunakan misalnya menelpon, usage-nya, atau menggunakan data-data internetnya misalnya. Jadi usage-nya itu dilihat, gitu ya. Terus tadi misalnya juga alatnya, handsetnya, Oke. apa namanya operating sistemnya, gitu ya, itu dilihat.
operating system dari handsetnya kita lihat. Nah, itulah Aha. beberapa variabel atau parameter yang digunakan dalam menentukan satu scoring menggunakan data-data telco. Oke, baik. Jadi bisa dibilang pandemi COVID-19 ini sebetulnya ya di satu sisi membuat kita agak berpikir ketakutan, worry-nya juga luar biasa, tapi ada keuntungan juga ya buat para orang tua, para pelaku UMKM yang mungkin mempercayakan handphonenya untuk bisa sekolah online. Anak-anak sekarang kan itu kan otomatis transaksinya sangat luar biasa, frekuensinya juga lama ya Pak Abi ya. Betul, Itu betul mudah. sekali. Oke. Pak, izin ke pertanyaan berikutnya Pak dari Ayusfa. Pak Abi, saya ingin bertanya, seberapa valid kira-kira telco score ini ketika digunakan sebagai acuan untuk penilaian layak tidaknya sebuah analisa kredit, Pak? Nah, yang pertama memang kalau kita bicara validitas ya, validitas itu yang paling tinggi validitasnya adalah data kredit. Oke. Ya, karena itu udah fakta yang terjadi bahwa yang bersangkutan itu sudah punya behavior atau perilaku meminjam, perilaku membayar. Ya, ya. Itu sudah fakta. Jadi data kredit itu merupakan suatu suatu data yang validitasnya tinggi dalam memprediksi suatu scoring seseorang, gitu ya. Nah, berikutnya memang akan lebih rendah, yaitu data-data alternatif. Ya. Berikutnya tentu saja telco secara relatif ya memang validitasnya tentu lebih rendah dibandingkan data kredit. Namun demikian kami di ID Score tentu saja membuat suatu model gitu ya. Tidak saja model tersebut hanya melihat dari data telco, tapi kami juga mengkombinasikan dengan model yang ada di data kredit. Jadi kami menggabungkan. Nah, dengan demikian kami harapkan validitas dari data telco ini bisa dipergunakan, gitu ya. Agak lebih sedikit naik, gitu ya, dibandingkan kalau hanya menggunakan model telco saja berdiri sendiri. Karena kami menggabungkan ini data kredit misalnya ya, ini data telco. Gitu ya. Kami menggabungkan. Nah, akhirnya ini bisa lebih sedikit naik validitasnya di bawah data perkreditan. Jadi itu yang bisa menjadi gambaran bahwa data telco ini yang khususnya yang dikeluarkan oleh ID Score itu bisa membantu lembaga keuangan khususnya ya memvalidasi perilaku dari sobat ID Score dalam menggunakan handsetnya. Oke. Pak, gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri ini kan ketika pandemi COVID-19 memang ditujukan ke UMKM gitu ya. Nah, maksud saya begini, secara ekonomi faktanya Indonesia hampir dalam tanda petik masuk ke jurang resesi ekonomi. Otomatis pergerakan keuangan yang ada di teman-teman UMKM pun agak-agak sedikit terganggu. Sehingga tingkat trust, bankabilitas mereka tuh memang sudah sangat diragukan ketika pandemi COVID-19 ini. Apakah memang dengan hadirnya Telco Score ini ada satu segmen yang betul-betul purely disasar sama ID Score untuk bisa memajukan pergerakan ekonomi mereka atau bagaimana dengan memudahkan proses kreditnya sendiri, Pak Abi? Segmen market itu lebih kemana, Pak Abi? Betul. Memang pertama adalah segmen market kita adalah satu bagi masyarakat Indonesia yang tadi satu ya belum memiliki akses perkreditan dan itu banyak kalangan UMKM seperti itu. Nah, memang tujuan kami mengeluarkan suatu Telco Score ini membantu meningkatkan inklusi keuangan khususnya dalam akses pembiayaan. Nah, kepada pihak-pihak yang tadi seperti masyarakat dan UMKM. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 ini tentu semakin berdampak ya saudara-saudara kita yang bergerak di UMKM. Nah, yang tadinya kalau misalnya sebelumnya juga kita lihat mungkin baik gitu ya, dan walaupun belum mendapatkan akses pembiayaan, nah sekarang dengan kondisi pandemi COVID, kondisinya semakin rentan dan semakin sulit buat mereka. Gitu. Nah, ini sebagai salah satu langkah kami membantu pemerintah tadi ya, membantu pemerintah supaya saudara-saudara kita tadi yang UMKM
yang memiliki berdampak terhadap pandemi COVID-19 ini, gitu ya, itu bisa terbantu dari sisi pembiayaannya. Kan kalau kita tahu pemerintah mengucurkan berbagai program-program pembiayaan nih, Mas Daryl, kepada UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ya. Betul, betul. Nah, bagaimana? Namun demikian tentu juga harus kita melihat, menilai UMKM mana yang layak tentu saja untuk mendapatkan perkreditan, gitu kan? Nah, Telco Score ini menjadi salah satu alat yang bisa digunakan oleh perbankan, ya, khususnya oleh perusahaan pembiayaan atau pihak-pihak lain yang memang memiliki tugas, gitu ya, sebagai menyalurkan perkreditan kepada masyarakat atau UMKM. Nah, itu bisa menjadi salah satu bantuan bagi UMKM yang mana tentu kita ketahui bahwa tadi saya sampaikan di awal, pasti masyarakat Indonesia sudah punya gadget lah. Iya, Ya. Sudah punya menggunakan banyak handphone gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu mereka. Oke, baik. Ini mungkin sekaligus pesan juga ya untuk para pengguna smartphone di luar sana agar tidak menggonta-ganti SIM card-nya atau providernya, ya tetap setia gitu ya. Karena tingkat trust itu kan dari tadi Pak Abi mengatakan frekuensi penggunaan, jumlah transaksinya seperti apa, dan usage-nya juga seperti apa gitu loh. Kalau ini orang tiba-tiba gonta-ganti provider, ada apa sih sebetulnya? Itu yang membuat kita jadi agak sedikit kurang kuat gitu loh. Ketika berusaha mendapatkan trust dari lembaga keuangan, begitu ya Pak Abi ya? Betul sekali Mas Daryl. Oke, Pak Abi, saya lebih ingin tahu sebetulnya kalau dari sisinya ID Score sendiri, ketika melahirkan sebuah produk baru, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan Pak Abi, apalagi melihat ke fakta sekarang yang ada. Nah, berapa lama kira-kira konsep ini digodok atau dimasak dari dapurnya ID Score sehingga mantap untuk di launching dengan segala macam jenis pertimbangannya ke depan nanti? Apa kira-kira yang jadi pertimbangan Pak Abi? Ya, memang dalam membuat suatu produk kami tidak serta-merta langsung melihat ya seperti apa atau meluncurkan produk itu. Tentu pertama kami melihat kebutuhan di pasar seperti apa sih, kebutuhan di market seperti apa. Nah, itu kita lihat. Dan kemudian kami juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber data. Ya. Dalam hal ini, Telco kita bekerja sama dengan provider telekomunikasi. Nah, dari situ tentu kami harus membuat satu model. Ya, menguji model lagi. Jadi menguji, terus dievaluasi, terus di-review lagi modelnya gitu. Jadi kurang lebih hampir mungkin di atas 6 bulan lah, 10 bulan. Oke. 10 bulan itu kami baru bisa meluncing produk ini. Wah, Karena memang kami harus terus-menerus menguji ya, supaya akurasinya lebih baik gitu ya, validitasnya tadi ada pertanyaan itu juga lebih baik. Nah, itu yang kami terus uji. Nah, itulah dia. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ini sekaligus menjawab pertanyaan dan juga kekhawatiran mungkin dalam tanda petik ya. Nih, produk baru di launch, valid nggak nih kira-kira nih? Oke nggak nih kira-kira? Nah, terjawab langsung di IG Live ini ya Pak Abi ya. Oke, kita ke pertanyaan lagi dari Happy Noel. Apakah ID Score sudah bekerja sama Pak Abi dengan semua provider telco? Dan dari 300 juta pengguna telco, berapa pengguna yang sudah punya score? Ini udah mulai ngambil data dari dapurnya ID Score nih kira-kira. Silakan Pak Abi. Kalau Sobat ID Score mengikuti berita-berita tentang Pevindo Biro Kredit gitu ya di media ataupun di media sosial, di Instagram juga ada, di Facebook atau LinkedIn yang lain. Jadi kami saat ini bekerja sama dengan Excel Axiata. Oke. Jadi itu yang sudah di launching gitu ya. Tentu saja ini kami juga sedang dalam progres untuk bekerja sama dengan berbagai provider yang lain. Gitu, karena bagaimana kita tahu banyak sekali provider ya di Indonesia gitu ya. Tentu saja ada yang besar gitu ya, masuk juga ada yang kecil gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai provider yang saat ini baru satu. Nanti kami sedang dalam proses untuk yang berikutnya. Dan tujuannya adalah tadi pertanyaannya supaya mengcover seluruh seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan
handset atau smartphone dengan berbagai provider. Oke, walaupun sekarang ini saya boleh sebut brand ya Pak ya, sekarang masih bekerjasama dengan Excel Axiata ya. Tapi mudah-mudahan dengan Karena AI, UML yang lainnya ini bisa lebih maksimal lagi ya Pak Abi ya kerjasamanya ya. betul sekali. Dan Baik. beritanya kalau Sobat ID Score ikuti, kami sejak 18 Agustus terus-menerus di cover juga di media massa ya. Berita-beritanya juga kami sampaikan juga di media sosial. Oke, berarti Sobat ID Score bisa pantau terus nih sosial medianya dari ID Score sendiri, baik di kanal YouTube, di LinkedIn, kemudian juga di Instagram, di Twitter, dan juga Facebook. Oke, Pak Abi, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Pak Abi sendiri, ini kan sudah jelas sekali bahwa literasi seperti ini, inklusi keuangan seperti ini itu penting dilakukan gitu ya. Nah, saya tinggal mendengar ajakan atau himbauan dari Pak Abi sendiri. Untuk dari sisi customer ataupun mungkin juga konsumen di luar sana, apa sih yang paling penting diperhatikan Pak Abi ketika memang sudah ada satu trust, ID Score juga sudah oke, lembaga keuangan juga sudah oke. Apakah komitmen untuk tanggung jawab ke depan harus lebih diperkuat lagi agar trustnya juga semakin kuat lagi, atau bagaimana kira-kira Pak Abi? Iya, tentu saja harus dipertahankan itu trust-nya ya, karena Ya. karena akan terus-menerus dimonitor oleh lembaga keuangan juga gitu. Jadi apabila sudah memiliki trust, sudah memperoleh pembiayaan gitu ya, itu harus terus-menerus dipenuhi pelunasan ya, pembayaran atas kewajiban-kewajibannya itu juga. Nah, itu yang karena skor ini kan terus-menerus diproduksi, artinya diupdate gitu ya. Apabila kita sudah tetap bisa mempertahankan trust-nya gitu ya, tadi kewajiban pembayaran, itu tentu akan bertahan skornya. Nah, demikian sebaliknya, apabila kita tidak bisa mempertahankan trust gitu ya, nah ini tentu saja akan mempengaruhi skor kita, dan lembaga keuangan langsung melihat, wah, yang bersangkutan kenapa nih, gitu ya, kok mengalami penurunan atau resikonya semakin tinggi, gitu. Oke. Wah, jadi jangan mentang-mentang awalnya startnya kencang, tiba-tiba sampai di tengah jalan kendor gitu ya Pak Abi. Kewajibannya ya harus tunaikan. Pak, izin satu pertanyaan terakhir ini yang sudah masuk dari Pak Yohanes Tiong kembali menanyakan, apakah Telco Score ini dibanding Pak dengan Pepindo Score? Oh ya, jadi ini terpisah. Jadi ini terpisah. Jadi ID Score itu sendiri gitu ya, yang menggunakan data perkreditan itu sendiri, dan kemudian kami mengeluarkan satu Telco Score, ID Telco Score. Jadi ini memang suatu produk yang terpisah dari sisi penggunaannya. Jadi diharapkan tadi apabila ada sobat ID Score yang tidak memiliki scoring di data kredit satu ya, mungkin dia ada di Telco Score-nya. Oke. Atau misalnya sobat ID Score sudah ada data perkreditan. Nah, data Telco Score ini bisa sebagai membantu atau memperkuat dari ID Score yang sudah dimiliki. Gitu. Oke, berarti scoringnya tingkatkan terus agar tidak turun. Kemudian juga jangan lupa nih kewajibannya dari sobat ID Score untuk bisa terus sustain ya, melunasi tepat waktu tanpa ada kendala apapun juga, itu tetap dipertahankan. Oke, Pak Abi, saya punya 1 menit. Saya berikan kesempatan Pak Abi untuk membuat satu konklusi, wrapping, agar di bincang santai ini setiap kita habis melakukan perbincangan itu ada satu yang betul-betul nancep banget di pemikirannya sobat ID Score agar mereka bisa paham mengenai apa yang kita bahas. Silakan Pak Abi. Ya, baik. Jadi sobat ID Score saat ini tidak perlu khawatir kalau belum memiliki riwayat perkreditan ya. Karena kami Pevindo Biro Kredit ID Score telah mengeluarkan suatu scoring berbasiskan data telco yang tadi bekerja sama dengan Excel Axiata. Nah, dengan data-data telco tersebut, maka sobat ID Score tidak perlu khawatir apabila akan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan sudah bisa tentu saja menggunakan data-data telco tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu alat, ya, salah satu alat untuk menilai kelayakan dari sobat ID Score untuk menerima kredit. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa tadi saya sampaikan, apabila sudah mendapatkan fasilitas perkreditan, ya, harus terus-menerus dipatuhi pembayarannya. Karena itu akan berpengaruh kepada
scoring dari Sobat ID Score sendiri. Aha. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Ini mohon maaf saya menyita waktu agak mulur banyak nih mengingat serunya ngobrolnya, jadi rasa ingin tahunya juga banyak gitu ya. Dan terima kasih untuk Sobat Ediscore yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa dan bersabar buat Anda yang sudah menang kuis di 2 minggu lalu. Nanti ditunggu saja, hadiahnya akan segera dikirimkan oleh tim Ediscore. Dan nantikan kuis-kuis berikutnya di all social medianya Ediscore untuk mendapatkan kesempatan hadiah sekaligus edukasi dan juga ilmu bermanfaat tentang Ediscore sendiri. Pak Abi, kami doakan sehat-sehat selalu, selamat kembali beraktivitas pada kesempatan hari ini. Tetap protokol kesehatan dijaga Pak Abi agar kita tetap fit memberikan edukasi di 2 minggu ke depan dalam bincang santai. Oke, sekali lagi selamat Pak Abi, terima kasih banyak waktunya. Dan Sobat Ediscore, saya dan Adam pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan seru yang berbeda lagi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9.30 waktu Indonesia Barat langsung di Instagram aka Live ID Scout. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi.